bingung, kita fokus dulu ke sini. Nanti kalau dikasih banyak bingung kan gitu. Cuman tidak tertutup kemungkinan, saya nggak mau di subsidi, saya mau di komersil, nggak mau di komersil, mau subsidi. Kita ada di grup lain. Nah, tapi kalau nanti pas kita difokuskan gitu, jadi nggak bingung. Kalau kita kasih semua juga nanti bingung. Makanya di grup ini semua udah masuk grup belum? Ada yang belum masuk grup? Nanti di WA. Nanti dimasukin Pak. Ya, nanti ya masukin di grup WA. Di situ kita cuma kasih yang GNR nih, Gift New Resident, supaya tidak bingung. Nah, kalau memang ada permintaan yang di lokasi lain, silakan ke Pak Sukino. Jadi sementara ini Pak Sukino akan bantu kita semua untuk koordinasi. Ya, saya rasa cukup itu pendahuluan dari saya. Silakan Pak Sukino. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dan selalu terlindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sukses untuk kita semua. Tadi sudah disampaikan dengan Pak Satria, beliau sebagai manajemen dari GBB. Saya bagian dari GBB untuk membantu dalam hal marketing. Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Pak Dek, Pak Adi, dan Pak Elton. Ya, supaya lebih ini ya. Terang. Saya ulangi, perkenalkan nama saya Sukino Wibi Budiargo. Bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Satria, beliau sebagai wakil dari manajemen GBB Group. Saya bagian dari GBB yang insya Allah saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Satria dan kepada pihak GBB yang sudah memberikan media dan memfasilitasi untuk kita semua. Semoga dengan dukungan dan support ya dari pihak manajemen itu akan membantu memaksimalkan daya dobrak kita ya dalam mencapai target. Sebenarnya yang terpenting semua ini sudah diketahui ya Pak. Ya, sudah ya Pak Elson khususnya nih yang udah senior nih, Pak Adi, Pak Jack dan tim semua insya Allah lebih senior, lebih paham dan lebih ngerti dibanding saya. Sebenarnya saya di sini juga belajar ya, tapi insya Allah dengan semangat belajar itu kita bisa menambah pengetahuan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak GBB yang sudah memfasilitasi ya kan, baik secara media ya kan, tempat dan mungkin fasilitas yang lain seperti akomodasi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah merupakan dukungan dan support dari pihak manajemen agar kita itu mencapai suatu harapan yang bisa betul-betul untuk menunjang target kita ini. Tadi sudah disampaikan bahwa GBB itu memiliki beberapa cabang atau grup. Di sini holding, pimpinan holdingnya adalah GBB, dan di sini ada PT Bangun Citra Insani, ada PT Gria Jaya Bersama, dan mungkin masih ada beberapa PT yang lain. Dan untuk lokasi perumahan itu kita ada di kampung Kedung Pengawas ya, Desa Kedung Pengawas. Dan ada di Cikarang, ada di Cibitung, itu semua masih satu grup dengan GBB. Tadi saya mendengar dari salah satu rekan kita, agent Pak Adi, bahwa masih ada permintaan-permintaan yang subsidi. Sebenarnya bukan kita nggak ada ya, ada. Cuman sekarang kebanyakan developer itu terkendala dengan kuota. Ya, dan sampai Januari, Februari, Maret mungkin belum ada kepastian ya Pak Satria untuk kuota yang bisa dimaksimalkan untuk rumah FLPP. Dan saya lihat, saya
cukup banyak yang saya lihat dan saya studi banding, ternyata hampir 90% developer sekarang itu beralih konsep, yaitu masuk kepada sistem cluster atau masuk ke komersil. Karena yang jelas komersil itu lebih leluasa ya, dan lebih diberikan satu kuota yang besar dan tidak terbatas hanya dengan satu bank. Nah, ini keuntungan juga bagi tim market ya, rekan-rekan kita, untuk supaya bisa meningkatkan penjualan kita. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita untuk menuju sukses ya, atau pencapaian target yang maksimal ya. Yang pertama mungkin menurut saya kita harus kenal dulu ya, kita ini ada di mana, apa yang kita jual. Nah, ini kalau kita sudah bicara developer, itu artinya kita industri perumahan ya. Developer itu termasuk industri. Jadi yang kita jual adalah rumah tinggal. Kalau kita bicara rumah, itu merupakan kebutuhan pokok. Dan setiap orang itu harus memiliki rumah. Ini adalah market kita. Tinggal bagaimana kita membuat satu pola, ya kan, atau membuat satu cara supaya kita ini bisa mencapai target yang maksimal. Dan kita harus memiliki satu tujuan, bahwa kita tahu apa sih sebenarnya tujuan daripada hidup kita. Dan ternyata ya kan, kita ini adalah satu yang harus kita maksimalkan, bagaimana caranya mencapai potensi maksimal. Dan dengan potensi itu kita bisa berbagi untuk bermanfaat bagi orang banyak. Nah, ini mungkin yang perlu kita garis bawahi. Saya yakin semua itu juga paham, ya kan? Tinggal bagaimana kita membuat satu konsep. Di sini ada skim penjualan yang sudah ditulis oleh Bapak Satria, dan ada skim fee market, ya, dan marketing support, marketing galeri, dan yang kedua adalah product knowledge. Jadi objek fisik, press list, brosur, spesifikasi, akses, dan lokasi, ya. Dan untuk yang ke-10, media sosial, alat bantu lain, presentasi, open table, sales counter, ya, dan network, dan administrasi, ya. Apa ya Pak Satria yang 15? Form ya, form transaksi ya, form transaksi, ya. Ya, ini sarana-sarana untuk penunjang ya, kelengkapan penjualan kita nih. Data konsumen dan tagihan, after sales service, laporan, dan etika. Ya. 20 evaluasi. Nah, mungkin di sini kita nggak bisa jabarkan satu-satu. Yang jelas saya ambil di sini adalah mungkin yang ke-19 ini etika ya. Kalau ini semuanya sudah apalah, textbook ya bahasanya ya. Nggak mungkin kalau kita jual rumah kita nggak tahu spesifikasi rumah yang kita jual, ya. Dari mulai tipenya, ya kan, luas tanahnya, harga jualnya, ya, dan hak kita juga sebagai marketing kita harus paham. Ya, saya membuka media di sini supaya dari rekan-rekan kita itu jangan segan bertanya apa yang menjadi hak kawan-kawan di sini sebagai agent atau marketing, dan apa yang menjadi tanggung jawab kami di sini sebagai bagian daripada perusahaan. Ya, Pak Satria ya, kita diberikan kebebasan untuk bertanya. Yang mana semua tujuan itu adalah untuk menunjang atau memberikan satu kebebasan ya, atau fleksibilitas supaya kita ini lebih familiar, kita bisa sinergi, kita bisa kolaborasi ya. Yang jelas tujuan kita adalah bagaimana membangun suatu kekuatan bersama. Dan kami juga sudah sampaikan dengan pihak manajemen bahwa kita harus bisa komunikatif, kita bisa sinergi ya, baik dengan tim manajemen maupun dengan rekan-rekan marketing. Ya. Dan yang sangat harus kita perhatikan di sini adalah etika. Ya. Etika ini merupakan unsur terpenting di dalam menunjang kesuksesan kita di dalam penjualan. Karena ini berkaitan dengan attitude kita ya.
Jadi bagaimana kita bisa membaca media, bagaimana kita bisa menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bijak, sehingga orang itu akan respect kepada kita. Ya, orang itu akan tertarik dengan kita. Ketika mereka sudah tertarik, bukan hanya kebutuhan mereka saja yang akan diberikan oleh kita kepada kita, tetapi mungkin mereka juga akan memberikan akses-akses di luar. Ya. Seperti ada salah satu kawan kita, agent, kebetulan nggak bisa hadir hari ini ya, itu Pak Victor namanya. Jadi beliau menyampaikan dengan saya, Pak, saya ada konsumen kolektif, ya, dari salah satu institusi. Ya. Nah ini bagaimana caranya? Sedangkan kita di sini sudah bicarakan mengenai harga, mengenai schedule, mengenai konsep. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya saya garis bawahi di sini bahwa ini adalah suatu peluang yang bisa diraih oleh siapapun yang ada di sini. Karena kalau saya lihat potensi pasar ya, khususnya untuk daerah Babelan ini masih cukup bagus ya. Kita bisa lihat bahwa ada beberapa pengembang di Babelan ini semuanya berjalan. Ya. Kalau nggak salah dengar saya ini GDC ya. GDC itu harga jual rumahnya itu mulai 500 sampai 1 koma ya Pak Elson ya. 700-an ya, 700 sampai 1 koma. Tapi 2 bulan ke belakang ini itu bisa mencapai 200 unit per bulan ya. Per bulan. Ini luar biasa. Sementara kalau kita lihat segmennya itu nggak jauh gitu. Nggak jauh, ya kan? Tinggal bagaimana kita menyampaikan poin-poin atau nilai-nilai tambah yang ada di lokasi kita. Nah, saya yakin di sini ya kan dengan lokasi yang seperti ini ya, lahan yang cukup luas ya, konsep juga kita nggak kalah dengan khususnya Victoria yang sudah dianggap itu hebat lah ya. Tapi kalau kita lihat di dalamnya ternyata kita lihat desainnya aja itu masih sangat sederhana. Tapi beliau Pak Satria ini membuat satu desain yang cukup bagus ya, karena ini tujuannya adalah memberikan nilai tambah kepada tim marketing kita supaya bisa mencapai maksimal dalam target penjualan ini. Ya. Nah, saya sampaikan di sini, kalau kita menjual itu, menurut saya bukan sebatas kita tahu produk knowledge, tahu spek ya kan, dan kita bisa menyampaikan secara terperinci, tapi mungkin yang perlu kita sampaikan supaya menjadi nilai tambah itu adalah potensinya yang kita harus sampaikan. Ya, jadi kita bisa lihat sendiri dengan gerbang yang begitu luas, jalan utama kita 30 meter, nggak main-main ya. Artinya ini luar biasa kalau kita analisa ke depan ini, mungkin 2-3 tahun sampai 5 tahun potensi ekonomi akan luar biasa. Dengan sekarang harga tipe 3672 yang berkisar antara 450 sampai 475 ya. Nah, ini mungkin 3-4 tahun sampai 5 tahun ke depan itu di atas 700. Saya yakin itu. Karena apa? Di sini kita diberikan juga sarana atau fasilitas dari pihak developer itu cukup bagus. Nantinya akan dibangun sarana wisata ya, Pak Satria ya. Wisata air. Wisata air. Jadi kalau mungkin nanti kawan-kawan masuk ke dalam, ya kurang lebih sekitar 200 meter belok kiri itu ada danau, ya itu nanti akan dibikin wisata air. Mungkin panjangnya kurang lebih sekitar 500 meter. Dan kami juga sedang menggagas bagaimana ada rekanan atau investor yang bisa kita ajak kerjasama untuk bikin waterpark. Ya, nah ini semua ini adalah untuk menunjang penjualan supaya lebih maksimal. Dan terakhir kemarin saya rapat dengan Pak Satria dengan pimpinan manajemen. Kita untuk target pertama yang akan dibangun itu 900 unit. Ya. Jadi tipe 2760 itu totalnya 600 unit, ya, dan tipe 3672 sekitar 300 sampai dengan 350. Nah, saya ditanya kemarin,
kira-kira berapa lama ini bisa menjual dengan 900 unit atau 950 sampai 1000 unit. Kalau saya hitung dari tim market kita atau rekan kita di agent ya, ini dari Pak Adi, Pak Elson, Pak Jack ini personilnya cukup lumayan banyak ya Pak Elson ya. Ada 100 kurang lebih. Kalau lebih. Alhamdulillah, amin. Semoga semuanya bisa aktif, bisa maksimal ya. Sekarang 900 kalau per hari, per bulan, ya kan, minimal jual setengah unit aja, satu marketing. Sekarang kalau 100 berarti kan 50 ya. 50 kalau kali 10 bulan itu udah 500 unit. Ya, ini kalau setengah, kalau jual satu berarti sekitar 100 unit. Ini baru tim agennya Pak Adi, Pak Elson dan Pak Jack ya. Belum lagi dari Boelin ya, belum lagi dari Bulis dan kawan-kawan kita di manajemen in-house ini juga ada Pak Daud ya kan, ada Pak Rizky, insya Allah beliau juga sudah cukup senior ya, sudah cukup besar akses yang ada, tinggal coba kita berkolaborasi, kita saling membantu supaya ini semua bisa mencapai target yang maksimal. Nah, kalau estimasi saya dari 950 unit dengan tim marketing yang dari agent yang ada sekitar 100 lebih ya, insya Allah di 1 tahun bisa selesai ya misalnya 12 bulan selesai ya. Ya Pak Adi ya, selesai ya. 1000 unit 1 tahun selesai ya. Hah? Loh, 100 loh, ya kan? Ya? Nah, belum nanti dibantu lagi ada Pak Rizky, ada Pak Daud ya, ada Bu Elis dan banyak lagi kawan kita. Insya Allah ini akan mempercepat lah ya. Maksud saya supaya dengan maksimalnya penjualan ya, tentunya ini juga akan membuat kita lebih terbuka peluang ke depannya. Karena dengan lahan 200 plus ya hektar ini baru terbangun kurang lebih sekitar 16.000 ya. Pak Satria ya, 1.500 maaf, 1.600 unit. Jadi kurang lebih kalau kita estimasi standar ya, subsidi plus komersil itu mungkin sekitar 13.400 atau 13.500 ini yang harus dibangun oleh GBB. Artinya di sini untuk prospek jangka panjangnya masih cukup ya. Dan ini adalah aset kita semua. Ya, semoga kita bisa betul-betul maksimal dalam hal penjualan. Dan saya juga sudah minta kepada pihak manajemen supaya untuk market ini full support, harus didukung penuh ya. Dari mulai sarana penjualan dan prasarananya itu kalau memang dibutuhkan oleh tim marketing silakan disampaikan dan diajukan. Bikin surat permohonan ya kan, apapun yang dibutuhkan nanti itu dibuat, sampaikan ke saya, nanti saya akan dirapatkan dengan pihak manajemen. Dan bersyukur di sini ada teknik manager ya, ada Pak BR, Pak Bambang, dan ada Pak Palem ada ya, Pak Bambang ya. Alhamdulillah, ini semua kita bisa meminta kebutuhan kita kepada tim teknik misalkan di lapangan. Kalau kita punya konsumen kolektif ya 50 sampai dengan 100 ya kan, kita melihat kondisi lokasi yang kira-kira harus bisa menjadi nilai plusnya itu seperti apa, tolong sampaikan dengan tim teknik. Di sini ada Pak Bambang ya, beliau sebagai manajer teknik dan beliau akan mengawal ya, akan memberikan nilai tambah juga untuk rekan-rekan market ya, supaya semua ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Saya lihat di sini bersyukur ya, dari tim market kita ini sudah senior ya kulirnya. Jadi insya Allah kalau kita lihat itu sudah cukup punya bekal dan kita udah punya target ya untuk bagaimana mencapai penjualan secara maksimal. Mudah-mudahan dengan seluruh dukungan yang diberikan oleh pihak manajemen ya, supaya penjualan ini bisa tercapai ya targetnya, dan kami juga diberikan kesempatan untuk membuat satu konsep ya
bukan hanya kita menjual secara unit yang ada, tapi kita juga menawarkan barangkali ada dari rekan-rekan agent atau marketing yang punya konsumen yang meminta konsep khusus atau dibuatkan klaster khusus, kita juga welcome ya, supaya ini bisa menunjang atau mempercepat penjualan. Dan di sini Pak Satria, beliau ini juga sudah full memberikan semua gambaran-gambaran ya, secara spek maupun secara jumlah total unit dan mungkin schedule kerja yang dikoordinasikan dengan tim teknik. Nah, ini nanti kita juga harus betul-betul aspiratif ya. Kita komunikasi juga dengan tim teknik, dengan saya, dengan Pak Satria ya, dengan manajemen. Dan saya berharap siapapun rekan-rekan dari marketing ketika memang mau ke kantor atau ada urusan yang urgent, kapan saja siap, kami welcome untuk ke kantor ya, dan anggap itu adalah kantor kita ya. Kita nggak usah segan, kita nggak usah mungkin merasa nggak enak, nggak usah. Anggap itu adalah kantor kita dan tempat kita untuk memecahkan suatu permasalahan atau kita mengajukan suatu permohonan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan penjualan kita ya. Kita welcome di situ, dan bisa dengan Pak Satria, bisa dengan Pak Daud ya, atau mungkin dengan Pak Rizky yang bisa membantu kita nanti untuk secara administratifnya itu ya. Mungkin dari kawan-kawan atau marketing ada yang mau disampaikan, kami berikan waktu ya. Pak Satria ya, dari Pak Adi, Pak Elson, Pak Jack dan Bulin, yang lain siapa? Atau mungkin dari pihak teknik ada yang mau disampaikan, Pak Babang ya. Saya harap supaya ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan ya. Bagaimana kita terjadi suatu komunikasi yang baik, kita bisa sinergi dan kita bisa saling membantu. Pak Victor ya, nah, ini kebetulan Pak Victor hadir. Ya, silakan Pak Victor. Nah, saya rasa mungkin cukup penyampaian dari saya. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya atau mengajukan apa yang perlu diajukan, kami berikan waktu. Terima kasih. Silakan. Ya boleh. Gimana boleh siap? Saya mau tanya, konsumen saya udah booking yang subsidi 8. Terus kalau susah kuotanya, bisa nggak dia pembayarannya cash tetap? Boleh? Bisa. Oke, itu yang saya tanya. Udah cukup kok, karena kebetulan yang lainnya udah jelas tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang kenapa kalau masuk kuotanya udah silakan kalau ada usulan ataupun pertanyaan ataupun motivasi, silakan disampaikan dari floor. Tapi saya tambahkan ya, ini kenapa kita bikin acara ini, kita menitikberatkan kekompakan, kolaborasi, Pak Bambang ya, sinergi antara teknik dan marketing ini sangat vital. Teknik dan marketing karena saling menunjang. Ya, oke. boleh ya Pak? Siapa? Saya Ibu Lukia Damani. Jujur ya, 2017 akhir saya udah berkecimpung di sini. Dari ini ibu masih sawah dan sawah sampai 2018. Nah, mulai 2018 saya ikut agensi yang namanya, gak usah sebut nama deh. Iya Pak.
Nah, bikin tetek jadi berapa? terus 2017, 18, 19, 20 sampai sekarang 22. Maaf buat teman semua, saya tetap bertahan di Ibu Martia. Ya. Ya, karena Ibu Martia jujur. Saya kalau curhat apa gitu, dia kasih tahu. Ya Bu, nanti kita kasih tahu begini, semoga developer memahami gitu ya. Sebelum juga Pak Saiful juga pergi, kayaknya jalan kita udah dicor. Seneng dong. Nah ini loh Pak, tapi jangan tersinggung ya Pak. Ini gimana gitu jujur saya kurang pede gitu kalau ngejual, jalannya masih begini. Setiap saya bawa sampai ke blok D E80 E96 konsumen yes, saya bawa Bu karena di depan pasos Bu yes, tapi jalannya gimana? Nah kalau ditanya di situ jujur Pak, saya malu. Aduh jadi marketing nanti dibilang pembohong. Kalau dijawab dengan bagus, Pak Doni kapan mau menyelesaikan? Aduh, paling jawaban saya ya Pak. Sabar ya Pak. Enggak mungkin dong developer nggak bertanggung jawab dengan rumah yang dia jual nggak dibikin jalan cakep. Itu doang buat hati si konsumen yes. Sebenarnya tadinya dia udah yes 100%. Gara-gara jalan mundur loh Pak. Iya loh Pak, saya capek bawa ke sana 5 orang mau malam. Pernah saya pulang jam 9 dari sini, udah ngeliat jalan, enggak Bu, enggak jadi. Walaupun bagimu dekat itu GNR, bagi saya tidak. Kenapa? Jalanmu. Walaupun rumah subsidi, banyak rumah subsidi yang dijual jalanan cakep gitu ya. Jadi dalam hatiku, oh iya juga benar. No, terus tadi kita 1.500 ya Pak. 1.600 sudah akan. Potensinya ini 15.000. Kalau dibuat 3 triliun. Itu triliun. Oh gitu. Jadi yang untuk subsidi kita masih ada ya? Subsidi sudah habis terjual. Oh sudah habis. Oh berarti Ini di grup lain. oh Kita juga. oke, sip. Berarti kan sekarang GNR khusus untuk komersil. Nah, oke siap Pak, kalau bisa deh Pak. Jangan malu jadi marketing jual rumah komersil kok jalan kayak gitu. Menjerit Pak, jujur Pak, nggak pede saya jadinya. Nah, satu. Dari itu ada lagi dari aku 50 tanya tadi. Itu berapa lama nanti Pak indennya Pak pembangunan? Itu tergantung dari penjualan. Oh gitu. Sudah 50% satu blok itu sudah bangun. Saya sedih loh Pak. Kemarin yang sudah booking, ini yang di blok A11 nomor 4. Iya, kan deretan kantor itu kan Pak. Sedih saya Pak. Yang sudah dibangun kan? Iya, sedih banget. Dalam hatiku capeknya aku berjuang untuk uang kamu, ternyata kau gagal cuma hanya sekedar buat begini doang. Ya udahlah, memang kalau nggak milik ya Pak. Cuman istilahnya biar kita lewat marketing lebih semangat lagi, gimana lah GBB itu tetap kerjasama dengan marketing dan pembangunan lancar. Oke, saya makasih ya Pak. Bisa nyata nih era yang putus. Terima kasih Ibu dari Ibu Iya. Martia ya. Ibu Rukiah ya. Sambil kita saling mengenal di sini ya. Makin lama kan kita makin mengenal satu sama lain. Itu tujuan kita mengumpulkan di sini. Terima kasih Ibu, itu semua yang kita inginkan sekarang ini masukan-masukannya. Untuk mengobati luka pasti kita akan korek itu semua, kita kupas supaya kita sembuh, sukses ke depannya itu. Jadi silakan kritik-kritik ini saya memang mengharapkan dari manajemen apa saja yang pertama kan untuk jalan tadi, kemudian kapan akad kreditnya, kapan dibangunnya. Nah, tadi saya jelaskan untuk pembangunan itu selalu mengikuti juga dari penjualan.
Jadi misal satu blok itu ada 12 kanan kiri jalan, di booking sekitar 6-7 kita bangun semuanya. Kita selalu begitu, ngikutin. Dan pembangunan kita nggak sampai 3 bulan, maksimal 3 bulan kalau untuk komersial gitu. Ya, jadi kita datanya kalau sudah kita mulai bangun, data harus cepat disediakan data konsumen. Silakan gitu. Silakan ada lagi. Pertanyaan boleh mungkin dari itu tadi yang dari mulai KPS sampai di SPK. Ya. Kemudian tadi usulan dari Ibu Hajah Elin. Perkenalkan itu yang bajunya. Ya, jadi untuk cash dan cash bertahap kita buka peluangnya. Dan itu tadi ada harga khusus yang harus disepakati. Berapa lama, bagaimana. Minimal 50% di depan, sisanya bisa dicicil berdasarkan berapa banyak diambil, ya, berapa usia, begitu. Kalau 168 bagi 2 sekitar 80 juta dibagi setahun. Nah, yang nungguin uangnya udah capek. Kalau yang bapak butuh agak 1M atau 800 juta, nah itu masih kelihatan. Saya rasa gitu, berdasarkan nanti kesepakatan. Tidak bisa diungkapkan satu kasus per kasus untuk cash bertahap. Nanti ya Bu. Ya, saya tambahkan sedikit ya berkaitan dengan mungkin di sini lebih dari usulan, tapi mungkin merupakan keluhan ya Bu Rukiah ya. Jadi saya selaku mungkin penanggung jawab secara general di bidang market ya, tentunya mengharapkan ada kritik saran dari pihak rekan-rekan di sini. Ya. Satu, saya akan bantu untuk nilai plusnya bagi kawan-kawan marketing di sini. Ya, dan saya akan bicara secara kontinu ya dengan pihak manajemen. Tapi mungkin di sini saya juga perlu sampaikan, ya ini bukan berarti nanti akan menurunkan semangat ya atau etos kerja bagi kawan-kawan marketing. Ya, selamat datang Pak Firman, terima kasih. Kita perlu sampaikan dan kita menambah satu wawasan barangkali bahwa kita bukan hanya menjual secara fisik ya, tapi perlu juga disampaikan kepada calon-calon konsumen kita bahwa kita itu juga menjual nilai strategi dan potensi. Saya yakin dengan lahan yang ada ini cukup punya nilai strategi dan potensi ekonomi ke depan yang cukup bagus ya. Nah ini mungkin juga nilai tambah. Permasalahan yang terjadi di setiap developer mungkin pengembang memang di infrastruktur ya, yang saya lihat secara kebanyakan gitu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya evaluasi, kritik saran dan masukan ini akan menjadi konsentrasi pokok bagi manajemen. Dan di sini ada Pak Bambang, nanti langsung komunikasi dengan Pak Bambang, ada Pak Palem dan mungkin ada Pak Zun. Ya, nanti juga bisa membantu bagaimana untuk mempercepat penyelesaian pembangunan yang betul-betul memang sudah urgent. Saya rasa mungkin itu ya Bu Rukiah ya dan kawan-kawan. Sekali lagi di sini kita bukan hanya menjual fisik. Mungkin saya berbagi sedikit tentang bagaimana kita harus memposisikan diri. Mungkin saya agak sedikit melompat ya kali ya. Kita harus bekerja cerdas. Antara lain, betul kita marketing, tapi kita meningkatkan level kita menjadi konsultan. Apa sih konsultan itu? Konsultan itu syaratnya ada 3. Kita harus menguasai marketing, menguasai secara perbankan, dan juga developer. Nah ini sedikit harus kita kuasai, tapi ini kan berat ya, apalagi kita kita tahulah kualitas diri kita sendiri, tapi kita harus kerja cerdas. Minimal kita harus tahu clue-cluenya lah, atau poin-poinnya lah. Contoh mungkin dari perbankan, karena
market kita hampir 90% atau 80% KPR ya. Nah, kalau KPR ini paling pertama kita harus tahu potensi konsumen itu sendiri ya. Pertama mungkin dari segi income-nya. Kalau income mungkin saya kasih bocoran sedikit, 35 ke bawah itu kita kalikan 50 atau 50 ya, 50-50 lah ya. Atau di atas 35 itu kali 3. Nah ini mungkin hitungan umum ya, umum yang biasa kita langsung dapat, karena kita kalau untuk menguasai 3 tersebut kita harus jadi S2. Ya sekolahnya mahal sekali kalau kayak begitu. Mungkin kita langsung kerja cerdas aja, singkat-singkat aja. Kalau developer ya mungkin product knowledge. Kalau marketing, yaitu tadi kita marketing harus menguasai itu semua. Minimal kita harus tahu trik-triknya dari perbankan pertama itu. Lalu kalau kita mau kerja cerdas lagi di dalam perbankan, kita harus melihat secara ininya ya, data pekerjaannya. Kalau kita mau capek silakan tampung aja semua closingan, itu namanya kerja capek. Tapi kalau kita mau kerja cerdas, enteng, nah dari sini dari pertama nih kita harus benar-benar menseleksi konsumen, karena ini akan berdampak kepada selanjutnya, proses selanjutnya ya. Kalau kita sembarangan, oke lah, gampang lah kalau kita mau mencari-cari closingan. Dulu saya berawal di GDC, saya setelah 1 bulan itu 7 closing. Wah, luar biasa. Saya hitung-hitung hampir 5M penjualan dalam 1 bulan saya. Tapi yang akad 1, sedih nggak? Jadi bagi-bagi pengalaman aja. Nah, itu yang kelas premium ya. Saya anggap itu dari yang 1,5 M, yang paling murah waktu saat itu 600 jutaan ya. Itu gampang banget cari closingan. Tapi endingnya kan yang paling penting ya, sedih banget. Cuma akad 1. Ya itu bagi-bagi pengalaman. Namun saya perbaiki diri, ya ketemu lah. Artinya kita masih ada cara kerja cerdas, kerja pintar. Yaitu tadi antara lain dengan seleksi konsumen masing-masing. Tapi kalau kita mau seperti kayak tadi, monggo. Tapi saya ingatkan kembali, ya seleksi konsumen ini lebih ketat lah, karena akan mengganggu proses selanjutnya ke depannya, ya. Terutama itu tadi ya, itu teman-teman Bapak Ibu udah lebih paham sekalian ya, semuanya udah paham banget lah. Kita cuma berbagi aja terkait masalah perbankan itu. Nah terus saya minta dari manajemen secara khusus mungkin dari segi, karena ini ranahnya memang langsung ke perbankan ya, poinnya di perbankan ya. Karena kita menunggu lama-lama pasti jawaban dari perbankan, apakah dia di-approve atau tidak. Karena kita marketnya ini hampir 80% bahkan 90% KPR. Nah penentunya itu perbankan atau bank ya. Mohon sekali lagi saya sudah sampaikan di kantor terkait masalah akses, bagaimanapun caranya. Artinya kita ikut sertakan untuk mengawal konsumen kita masing-masing dalam perbankan. Kalau biasanya saya lakukan, saya kenal dengan salesnya, dengan manajernya, dengan perbankan tersebut. Artinya kita bisa tektok nih, kita mengawal konsumen kita sudah sejauh mana, atau dengan cara-cara, mohon maaf, mungkin kalau dari kebijakan developer bisa running berkas kalau DP udah masuk, itu sebagian besar developer. Tapi kita ada cara sedikit nih, ini mungkin saya berbagi aja, tapi kalau memang itu bisa, monggo, tapi itu cara cepat. Artinya kita begini, kalau kita sudah punya kedekatan dengan perbankan, kita bisa minta langsung ke calon konsumen ini data soft copy. Ya, apa sih data pribadi, data pekerjaan, SK atau rekening orang dengan slip gaji. Itu kan bisa kita PDF ya. Itu bisa kita kirim langsung ke sales perbankan. Itu bisa langsung diproses. Artinya tanpa harus menunggu dulu masuk berkas ke developer. Artinya kita harus sepakat dulu. Persyaratan yang paling penting itu booking ya, SPR ya. Udah masuk dulu ya biar developer kita tenang ya. Jangan sampai
SPR belum, kita udah masukin berkas, sama aja kita ngedulin developer nih. Tapi ada cara sedikit aja. Mungkin kita coba pengen tahu nih konsumen ini bisa approve atau tidak nih dengan cara cepat tadi. Kalau developer kan dia harus clear dulu ya pemberkasan semua sampai data kerjanya harus masuk dulu baru lempar ke bank. Tapi kita ada cara cepat, bisa langsung lempar PDF berkas-berkas atau foto langsung ke sales marketing. Tapi dasarnya SPR tadi ya, SPR ya, itu jangan lupa SPR ya. Artinya sebelum konsumen bayar DP, kita sudah tahu permasalahan mereka terkait approve atau tidak. Itu saya rasa lebih aman gitu ya. Tapi dengan cara cepat ya, itu bisa dilakukan dengan seminggu 2 minggu. Langsung kira-kira Pak, ini sudah kayaknya di approve. Oke lah, kita jalan. Bayar DP udah pasti. Karena apa, kasihan nanti kalau misalkan tidak di approve atau ditolak, DP ini nyangkut nih. Ya itu mungkin sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Elson, luar biasa. Beliau itu berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan beliau itu menaikkan grid. Ini sangat positif ya. Dan ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Elson. Ya, beliau sangat piawai, beliau juga memang sangat senior di dalam closing ya. Beliau tahu mana orang yang layak, yang tidak layak itu beliau tahu nih. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan kita ini juga sudah memiliki basic yang sama ya. Dan di sini permintaan dari Pak Elson ini untuk mengawal sampai ke perbankan, insya Allah dari pihak manajemen itu mempersiapkan ya, mempersilakan Pak Elson ya. Dan betul yang disampaikan Pak Elson ini adalah daging yang seringkali saya sampaikan, ini potensinya luar biasa ke depan. Coba kita lihat, bayangkan dengan hitungan standar aja kita ini kurang lebih 3 triliun nilai proyek ya, dengan 15.000 unit baru terjual 1.600, artinya masih ada 13.400 unit. Kita bisa berhitung ya angka kita berapa sih gitu. Nah ini udah pinter-pinter lah kalau itu angka gitu ya. Biasanya tambah-tambahan itu hebat, baginya yang susah gitu ya. Gitu Pak Elson ya. Terus satu lagi beliau bilang ya bahwa kawan-kawan ini semua tuh harus betul-betul memiliki analisis ya, analisis yang baik, dan kita punya potensi yang besar. Dan mungkin saya akan naikkan 1 grade lagi. Kalau dari marketing menjadi konsultan itu harus 3 yang dikuasai. Jadi ilmunya Pak Elson luar biasa ini. Ya. Ya, luar biasa. Termasuk teknik luar biasa ini dari pihak direksi menyampaikan itu. Ini plus lagi nih Pak Bambang ya, Pak Palem. Sekarang saya doakan semoga kawan-kawan atau mungkin generasinya itu ke depan menjadi pengusaha. Nah, syaratnya 3, ya kan? Punya gaya, punya cara, punya harta. Ini bisa dimiliki biasa, ya kan? Untuk jadi pengusaha itu. Saya rasa semua akan lebih baik ke depan ketika kita punya keyakinan dan semangat yang betul-betul bisa menunjang itu semua. Ya, Pak Nasir, insya Allah semua kawan-kawan sudah terlihat sangat senior dan sangat solid. Saya berharap ya kan dengan 900 unit ya, minimal 888 unit ya, Pak Satria ini bisa terjual dalam waktu 10 bulan atau 12 bulan gitu. Ya. Bagi aja, kalau timnya Pak Nelson aja ada 100 tim, belum Pak Adi, Pak Jack, wah ini luar biasa gitu. Jualnya 1/4 unit aja satu marketing itu 1 tahun selesai itu, ya, benar ya. Dan terima kasih Pak Nelson atas masukannya. Mungkin saya berharap dari yang lain, tapi sebelumnya saya berikan kesempatan kepada pimpinan PT GBB untuk menyampaikan sepatah 2 patah kata sebagai support ya untuk kita semua. Silakan saya berikan kepada Pak Firman. Perkenalkan ini Pak Firman namanya, beliau Direktur Utama PT Bangun Jaya Bersama. Silakan Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini dari marketing semuanya pada datang semuanya.
atas undangan dari PT Geria Bangun Bersama. Dan mobil khusus kita hormati kepada Ibu Marta bagian keuangan, Pak Sukino, Bapak Satria dan semuanya yang ada di sini. Alhamdulillah kita intinya dari direksi ya menjual sebanyak-banyaknya karena memang itu yang kita perlukan. Kalau memang nanti misalnya dari Bapak Marketing ada keluhan atau misalnya ada yang kekurangan dari kita, nanti kita support untuk memperbaiki semuanya. Intinya kita gitu, kita menjual sebanyak-banyaknya karena memang kita sekitar hampir 15.000 lebih, karena yang udah terjual kita itu 1.600 lebih, belum yang tahap kedua dengan izin kita sekitar 200 hektar. Dari ini sebetulnya ini pintu gerbang kita yang apa namanya kalau bilang di sini ya, karena kita ada 2 pintu gerbang kita di daerah Gedung Daya. Jadi pintu masuk ada 1, sebelah sini ada 2 lagi. 2 pintu gerbang. Karena kita memang sekitar ya dari Gedung Jaya, mungkin semuanya lah, semuanya nanti kita naik. Nah kebetulan kita di sini sebagai direksi ya, niat kita memang ingin menjual semuanya dan juga sekarang tidak ada komersil lagi Pak ya, tidak ada subsidi lagi. Kita menjual dengan komersil karena kita jual subsidi sama dengan kita jual nabi Pak, nggak ada untungnya, sekali seperti itu kita semuanya. Ya, jadi intinya alhamdulillah semuanya ini datang dan juga saya terima kasih kepada semua marketing dan direksi yang kita mengucapkan alhamdulillah, dan kita sebagai ya PT Geria Bangun Bersama dan PT Geria Bersama, kebetulan kita di Geria Bangun Bersama aja ada yang subsidi Pak ya, kita ada yang subsidi di perumahan PT Ajar Putra Property terletak di daerah Karang Setia, Karang Bahagia, itu sekitar 33 unit yang ready, GP-nya sudah, pecahannya sudah, tinggal nanti Bapak sama Pak Sukino. Itu kebetulan saya sendiri yang mimpin PT-nya. Ya mudah tolong dibantu juga karena itu udah ready sih, udah ready semuanya. Ya dari kami saya ucapkan terima kasih dan juga ya saya ini sebagai ya saya mohon bantu lah semua biar selesai semuanya. Kebetulan ya 33 unit dan itu mungkin kita nanti ada pengembangan lagi di sana, cuman kita nggak pakai subsidi lagi, komersil. Kita lakuin dulu yang subsidi 33 unit itu dengan tanpa DP, 0 DP, dengan harga jual seperti itu. Kebetulan kita dari Bank BT Karawang, alhamdulillah sudah mendukung semuanya kali untuk subsidi itu. Jadi data yang kurang komplit atau apa nanti dicepetin oleh dari Bank BT dibantu. Ya. Akhirnya dari saya cukup sekian ya, itu aja. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Inilah penyampaian dari Bapak Direktur kita bahwa beliau meminta supaya semua proyek-proyek yang ada itu disupport penuh oleh pihak marketing, dan beliau juga siap ya mendukung apapun yang dibutuhkan oleh tim market kita, supaya semuanya bisa berjalan sesuai dengan target yang kita inginkan. Saya rasa itu ya, mudah-mudahan kita bismillah ya, kita bulatkan tekad dan kita kolaborasi dengan baik, insya Allah akan bisa tercapai dengan baik ya. Mungkin dari yang lain, Pak Daud, barangkali ada yang perlu disampaikan, silakan Pak Daud, tolong berbagi pengalaman ya. Kita berikan ini media khusus supaya kita saling berbagi. Ya, silakan Pak Daud. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak pimpinan kita,
Bapak Firman yang sudah hadir di tempat ini, juga direksi dari Gereja Bangun Bersama, khususnya Ibu Marta yang alhamdulillah sudah hadir, juga yang saya hormati Bapak Satria, juga Bapak Ibu yang saya hormati, gak mungkin saya sebutin satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ini hari yang cerah. Mudah-mudahan apa yang tadi beberapa yang sudah disampaikan, khususnya Pak Sukino, saya juga terima kasih karena beliau senior yang sangat berpengaruh khususnya di penjualan khususnya rumah. Mudah-mudahan kita kedepannya lebih maju. Dan untuk hari ini saya ingin hari ini benar-benar terkesan, dalam artian ini pembuktian bahwa kita semua ini bisa untuk menjual rumah di Grand New Resident. Untuk itu saya mungkin tidak panjang lebar karena udah beberapa kali kita ketemu, mungkin yang baru gabung ataupun yang sudah, banyak sekali item-item atau bahasan-bahasan tentang penjual. Saya ingin hari ini dibikin saksi di tempat ini. Saya ingin satu perwakilan dari perwakilan marketing ditunjukkan, ditulis di whiteboard untuk 2 bulan terakhir ini berapa unit yang akan dijual. Karena kemarin direksi sudah menginstruksikan bahwa target untuk kita ini ada waktu 2 bulan lagi. Makanya mungkin salah satunya untuk mewakili saya sendiri nanti akan lurus di sana bahwa 2 bulan terakhir ini saya harus menjual di Grand Resident. Oke Pak Satria, saya minta whiteboardnya dibersihkan dulu. Minta maaf ya. Saya bersihin. Bismillahirrahmanirrahim ya. Biar hari ini kita momen ini kita berjanji bahwa dari detik ini kita ke depan sampai 2 bulan terakhir kita harus menjual. Saya sendiri yang akan pertama kali menulis target saya di 2 bulan terakhir ini. Keren. 2 bulan. Mungkin dilihat yang saya tulis mungkin sedikit. Mudah-mudahan teman-teman perwakilan dari marketing yang hadir di sini melebihi yang saya tulis di whiteboard. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bang Daud, luar biasa. Ini adalah motivator ya. Coba saya berharap dengan rekan-rekan agent dan marketing ini untuk maju ke depan, sampaikan target. Pihak manajemen kemarin memberikan waktu 2 bulan untuk evaluasi siapa yang layak masih di GBB dan tidak layak di GBB. 2 bulan inilah akan ditentukan. Saya berharap dari rekan-rekan marketing maju ke depan, menyampaikan dan menulis target yang akan dicapai dalam 2 bulan ini. Pak Jack, silakan Pak Jack. Ya. Berapa? 30, 50? 25 unit, tulis unit. Ya, tulis namanya tim agent apa? RDP. Oke, ya. Sebulan dong Pak Jack. 2 bulan. Oke, Pak Jack, terima kasih dari tim agent RDP 25 unit per 2 bulan ini. Dari yang lain, Pak Ilson, ya? Oh diwakilin, Pak Adi. Mana Ibu Rukia? Gimana? Bu Rukia maju, Bu Rukia. Silakan. Ya siap, Bu Rukia.
Terbatas. Terbatas. Berapa? Cantumkan. Plus minusnya berapa? Jangan terbatas. Tidak terbatas nih. Cantumkan. Berapa? Berapa? Habiskan. Tulis habiskan. Berapa nilainya? Habiskan. Ini habiskan ya. Oke, ya. Dari Ibu Rukiah doanya habiskan. Alhamdulillah, terima kasih. Yang lain. Boleh. Loh, yang stoknya habis, bangunannya nambah lagi. Boleh. Ayo. Boleh. Ayo maju. Berapa? Silakan. Ya. Jangan. Tulis. Angkanya berapa? Tulis angka. Alhamdulillah 20 unit untuk Bulen. Ya. Yang lain. In-house lagi. Pariski dulu. Ayo Pariski, berapa unit Pariski? Nanti saya total semua. Pariski, ayo. Ya, Pariski 35 unit. 2 bulan ini. Ayo. Alhamdulillah 10 unit. Pariski 2 bulan ya. 10 unit. Amin. Yang lain. Akila. Ayo Akila. Akila maju ke depan. Maju, ayo. Akila. Ayo. 30 unit. Jangan 2. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Maunya kecil dikasihnya banyak nanti. Ya. Yang lain siapa lagi? Pak Nasir. Silakan Pak Nasir. Pak Nasir. Bapak Daud 10 unit. Yang kedua Bapak RDP ya. Yang kedua RDP. (25 unit). Yang ketiga ini Ibu Rukiah tak terbatas ya. Nanti taruh yang belakangnya yang terbatas nih. Ya ini Ibu Elin ya. Ibu Elin 20 unit. Yang keempat Rizky ya. Bapak Rizky 10 unit. Ini yang kelima Ibu Afi ya. Afi 2 unit. Yang keenam Pak Nasir. Bapak Nasir 10 unit ya. Yang kelima, keenam, ketujuh Bapak Victor. (50 unit).
Cukup ya Pak Satria ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang ke-8 tidak terbatas. Ini Ibu Rukyah. Pemasang ngomongnya 30-50 ya. Ibu Rukyah tidak terbatas. Oke, kita estimasi angkanya saja dulu ya. Totalnya 127 Pak. 100 total. 127 unit. Alhamdulillah. Jadi dari total tim marketing kita untuk evaluasi target atau perencanaan target 2 bulan ke depan adalah totalnya 127 unit ya. Nah ini akan saya pertanyakan dengan Pak Satria. 127 unit. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini atau target angka ini untuk 2 bulan ke depan, apakah masih layak untuk dipertahankan atau bagaimana? Nanti Pak Satria yang akan menyampaikan kepada rekan-rekan marketing. Silakan Pak Satria. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pimpinan kita Bapak Firman. Ya, untuk kronologisnya saya bisa flashback sedikit. Bapak Firman menghadirkan direksi kita Bapak Saiful yang sudah dipanggil oleh Yang Kuasa. Jadi Bapak Firman sekarang menggantikan untuk di pimpinan. Dan terima kasih juga untuk semangatnya Pak Daud, Pak Ade Daud, semangat. Kami sangat kaget ya, tapi gembira sekali. Hari ini kita ada semangat yang semacam itu, dan juga semangat bapak-bapak, ibu-ibu untuk meyakinkan diri sendiri untuk menjual ini. Unit ini sekitar kita lihat 127 unit, sangat bagus, sangat kami hargai semangat bapak-bapak ini. Kita nanti kita lihat kondisinya bagaimana, dan kami berjanji 30% saja dari sini kita sudah yang apa yang diminta, seperti marketing galeri, seperti jalan tol itu oke ya, udah kita lagi jalankan. Setiap hari kita lagi jalankan. Apalagi ini 30%-nya dalam perjalanan 1 bulan ini sudah ada grafiknya. Kita sangat mendukung semua. Karena kalau ada lagi dari flow, ini sementara juga konsumsi sudah datang. Silakan sedikit lagi kalau ada, Pak Sukino. Silakan ditutup kalau tidak ada lagi. Ya Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini luar biasa, semangat baru, suasana baru, dan keinginan baru ya. Insya Allah semua tercapai ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim manajemen PT Gria Bangun Bersama yang telah memfasilitasi kami ya, dan memberikan seluruh kebutuhan-kebutuhan untuk mendukung kami. Ya, saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Satria dan Ibu Marta, Bapak Direktur, Pak Firman, dan Bang Daud ya sebagai supporter utama pada hari ini. Ya, beliau berharap supaya semua itu bisa berjalan baik dengan niat yang baik, tujuan baik, semangat yang baik, dan kolaborasi mulai kita bangun bersama ya. Mungkin saya sampaikan sedikit lagi bahwa ketika kita ingin sukses adalah target yang ada 100%. Ketika kita punya target 100%, pencapaian di atas 60% itu sukses, insya Allah ya, walaupun belum istimewa. Tapi kalau kita punya target dalam hati 100%, kita hanya tuangkan 30, 40, 50%, ini yang bermasalah untuk kita semua.
Mudah-mudahan ini sudah menjadi target yang 100% dan bisa dipertanggungjawabkan. Apapun yang sudah ditulis ini adalah bukan suatu tulisan yang tidak bermakna, tetapi ini cukup bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Terima kasih saya ucapkan. Apabila ada kalimat yang salah dalam penyampaian ini ya, dan Pak Satria, Ibu Marta, Pak Firman, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.